kasih Bu Minar. Kita hari ini saya ingin sharingkan dari pengajaran Donna Cooper Boyle mengenai ketakutan. Kita semua pasti ada pernah merasa ketakutan ya. Coba kita sama-sama renungkan bagaimana perasaan yang dialami oleh Santa Faustina. Di dalam catatan hariannya nomor 610, aku tidak takut apapun di dunia ini, tetapi hanya takut kalau aku membuat Yesus sedih. Luar biasa. Kita juga harus belajar seperti Santa Faustina. Jangan membuat Yesus sedih. Menurut Thomas A. Kempis, ia menulis, lalu mengapa engkau takut memikul salib padahal melaluinya engkau dapat memenangkan kerajaan? Ikuti Yesus dan engkau akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Mari kita lihat rasa takut dalam hidup kita dan bagaimana Helen muda, yaitu Suster Faustina ya, menghadapi rasa takutnya dan kepada siapa ia meminta pertolongan. Bahkan Rasul terkadang merasa takut. Namun setelah Pentakosta, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka melepaskan rasa takut mereka dan lebih percaya kepada Tuhan. Kita juga dapat berdoa kepada Roh Kudus, memohon keberanian dan bimbingannya. Helen baru berusia sekitar 19 tahun ketika ia naik kereta api ke Warsawa. Saat itu pagi setelah Yesus tiba-tiba muncul di pesta dansa, Helen mencari pertolongan Yesus di katedral Santo Stanislaus Kotska. Dengan bersujud di lantai di hadapan sakramen Maha Kudus, Helen dengan jelas mendengar Yesus berkata kepadanya, "Pergilah segera ke Warsaw, di sana engkau akan masuk biara." Terdapat di catatan harian Santa Faustina nomor 10. Ia bertekad untuk mengikutinya. Ketika ia menuruni tangga menuju peron, Helen merasakan sengatan ketakutan yang mengerikan menusuk hatinya. Saat ia mengamati para penumpang meninggalkan kereta menuju berbagai arah, remaja yang sedang berlari ini menyadari bahwa ia tidak punya tujuan dan tidak mengenal siapapun di Warsaw. Kota berpenduduk sejuta jiwa. Ia menjadi lumpuh karena ketakutan, tetapi segera berdoa dengan sungguh-sungguh kepada sang ibu yang akan memahami dilemanya. Maria, tuntunlah aku, tuntunlah aku. Catatan harian nomor 11 adalah permohonannya yang sederhana dan penuh semangat. Seketika jawaban muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Aku mendengar kata-kata ini dalam diriku yang menyuruhku meninggalkan kota dan pergi ke desa terdekat di mana aku akan menemukan penginapan yang aman untuk malam itu. Aku melakukannya dan mendapati ternyata bahwa semuanya persis seperti yang dikatakan Bunda Allah kepadaku. Helen akan bermalam di sebuah desa dekat ibu kota tersebut. Rasa takut menjadi percaya. Sesuai instruksi Yesus, Helen kembali ke Warsaw keesokan paginya, berangkat ke Warsaw, dan memasuki gereja pertama yang ia kunjungi. Gereja itu adalah gereja Saint James di Jalan Gojeka di Okcota, sebuah pinggiran kota Warsaw. Helen mulai berdoa di mana ia bisa menemukan biara. Misa-misa dirayakan di gereja Saint James satu demi satu. Dalam satu misa,
Helen mendengar kata-kata, "Pergilah kepada pastor itu dan ceritakan semuanya kepadanya. Ia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Dari catatan harian nomor 12. Sebelum Helen menerima wahyu pribadi, apapun tentang kerahiman ilahi dan kepercayaan, ia mempercayai Yesus di kota besar yang asing itu. Setelah misa, Helen bertemu dengan Pater James Dabrowski di sakristi dan menjelaskan gejolak jiwanya dan perjumpaannya dengan Yesus. Meskipun awalnya ia terkejut, ia menyampaikan beberapa kata penghiburan untuk Helen. Bertahun-tahun kemudian Helen menulis, "Ia berpesan agar saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan memelihara masa depan saya." Catatan harian nomor 13. Pater James berkata kepada Helen, "Untuk sementara waktu aku akan mengirimmu kepada seorang wanita saleh yang akan menemanimu sampai kamu masuk biara." Helen disambut dengan ramah oleh Aldona Lipacki. Selama Helen tinggal di rumahnya, ia mengetuk banyak pintu biara untuk mencari biara. Helen ditolak dari satu biara ke biara lainnya. Kita hanya membayangkan kekecewaannya, berjuang untuk mengikuti Yesus dan menghadapi penolakan terus-menerus. Seperti yang dijelaskan Helen dalam buku hariannya, kesedihan mencengkeram hatiku. Ia berseru kepada Yesus, "Tolonglah aku, jangan tinggalkan aku sendiri." Dari catatan harian nomor 13. Di sini pintu terbuka. Pintu berikutnya yang diketuk Helen terbuka untuknya. Itu adalah pintu kongregasi suster-suster Bunda Maria yang berbelas kasih. Tujuan utamanya adalah meneladani Kristus dalam belas kasihnya, dan karya kerasulannya adalah untuk membantu semua orang, terutama untuk mencapai rehabilitasi perempuan dan anak perempuan yang menyimpang dan membutuhkan pertobatan moral. Awalnya Helen tidak memberikan kesan yang baik. Para suster menganggapnya bukan siapa-siapa. Ia masih belum mengenakan gaun habibnya. Namun Ibu Mikael, kepala biara di Warsaw, meminta untuk bertemu dengannya. Ia mengintip Helen. Pintunya sedikit terbuka. Sekilas ibu kepala biara itu merasa ia akan menolak Helen. Tidak, dia bukan untuk kita. Tetapi ia berpikir akan lebih baik jika setidaknya berbicara dengan calon tersebut terlebih dahulu, lalu mempersilahkan Helen pergi dengan sopan. Keduanya bertemu di ruang tamu, tempat Ibu Michelle mengajukan beberapa pertanyaan. Ia kemudian memerintahkan Helen untuk pergi menemui tuan rumah di kapel dan bertanya kepadanya apakah dia menerimanya di sana. Dengan sukacita yang besar, tulis Helen kemudian dalam buku hariannya, "Saya pergi ke kapel dan bertanya kepada Yesus, 'Tuan rumah ini, apakah engkau menerima saya?' Beginilah salah satu suster ini meminta saya untuk mengajukan pertanyaan itu kepadamu." Helen langsung menerima jawabannya, "Saya menerima engkau ada di hatiku." Dari catatan harian nomor 14. Sukacita yang meluap-luap merasuki hati Helen setelah mengetahui penerimaan Yesus. Helen melapor kepada Madam Michael yang memberitahu bahwa ia pun menerimanya. Setelah
Helen memberitahu jawabannya. Meskipun demikian, Helen diharuskan untuk hidup di luar biara selama sekitar 1 tahun lebih lama agar dapat mengumpulkan cukup uang untuk mempersiapkan kebutuhannya, untuk menutupi biaya pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Ia bertinggal bersama Aldona dan terus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mother Michael kemudian berkata, kandidat itu memberikan kesan yang lebih baik dari dekat. Saya menjadi bersemangat untuk menerimanya. Kesulitan utamanya adalah kemiskinannya. Jadi mari kita coba renungkan bersama keputusan Helen untuk pergi ke Warsaw dan mencari biaya, mengikuti sabda Yesus dan panggilan yang telah mengusik hatinya sejak ia berusia 7 tahun, dibutuhkan keberanian yang luar biasa bagi seorang gadis seusia dia untuk pergi ke tempat yang sama sekali tidak ia ketahui. Ia percaya kepada Yesus yang memberinya keberanian ketika Helen takut akan apa yang akan terjadi dan tidak tahu harus kemana. Ia berpaling kepada bundanya di surga. Helen dengan berani dan penuh tekad terus mengetuk pintu-pintu biara hingga satu persatu dan yang terakhir terbuka. Mari kita renungkan, luangkan waktu untuk merenungkan area dalam hidup kita di mana kita sedang bergumul atau takut. Dapatkah kita mempersembahkan pergumulan dan ketakutan itu kepada Tuhan kita? Mungkinkah kita membagikannya dengan pembimbing rohani atau imam dalam sakramen pengakuan dosa? Dapatkah kita memohon Roh Kudus dan Maria, Bunda yang berbelas kasih, untuk pertolongan dan bimbingannya? Mari kita lihat apakah ada seseorang yang Anda kenal sedang berjuang atau merasa takut. Mungkin mereka takut karena penyakit serius atau masalah keuangan. Bisakah Anda membantunya? Bisakah Anda menghibur mereka dan membantu meringankan ketakutan mereka? Luangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan siapa yang dapat Anda bantu minggu ini, saudara, tetangga, teman, rekan kerja. Mari kita masuk dalam doa untuk hari ini dan sepanjang minggu untuk kita renungkan semua yang tadi kita telah bahas bersama. Yesus yang Maha Pengasih, Engkau pernah berkata kepada Santa Faustina, "Mengapa engkau takut melakukan kehendakku? Tidakkah aku akan menolongmu seperti yang telah kulakukan sejauh ini?" Dari catatan harian 489. Kami mohon bimbinganmu untuk berpaling kepadamu dan tidak pernah bertindak karena takut. Bunda Maria, bimbing dan lindungilah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Terima kasih.